Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Rasulullah merupakan sebuah impian setiap muslim. Keinginan tersebut didasari dengan rasa cinta dan kerinduan serta keimanan yang kuat. Mencintai Rasulullah merupakan suatu keharusan bagi kita umatnya, bahkan mencintai Rasulullah harus melebihi cinta seorang anak pada orang tuanya. Meski kita tidak hidup sezaman, namun banyak kisah tentang orang-orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan itu merupakan sebuah keberuntungan. Saksi Imaji. Ustazah, saya pernah dengar gini nih, siapa yang mimpi Nabi Muhammad berarti emang beneran mimpi Nabi Muhammad, karena setan gak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Betul, itu betul. Itu hadisnya Nabi Muhammad. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kata Nabi Muhammad, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, dia telah melihat aku, karena setan tidak pernah bisa menyerupai aku. Betul, itu betul. Saya kasih tahu, kalau kamu memang beneran mimpi Nabi Muhammad, kamu beneran telah mimpi Nabi Muhammad. Karena setan gak pernah bisa nyerupai Nabi Muhammad. Setan gak bisa nyerupai Nabi Muhammad, tapi setan kerjaannya suka ngaku-ngaku. Kamu pernah lihat Nabi Muhammad di mana sampai kamu yakin bahwa itu adalah Nabi Muhammad? Jelas? Kamu belum pernah kan lihat Nabi Muhammad? Kalau kamu memang belum pernah lihat Nabi Muhammad, dari mana kamu tahu bahwa yang datang itu Nabi Muhammad? Tapi kan setan gak bisa nyerupain. Setan gak bisa nyerupain, tapi jago dalam urusan ngaku-ngaku. Jangan sampai kamu berpikir bahwa kamu telah bermimpi Nabi Muhammad, yang artinya kamu telah sungguh-sungguh melihat Nabi Muhammad. Dan siapa yang melihat Nabi Muhammad di dunia, maka dia pasti akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat. Padahal selama ini setan tertawa mentertawakanmu. Dia menganggap dia telah berhasil menggoda dan mengganggu dirimu itu. Orang kalau ngimpi Nabi Muhammad tuh gak kayak kita gini loh keadaannya. Jatuh bangun maksiat, matamu itu loh kamu pakai buat lihat apa? Terus kamu pikir mata batinmu bakal ngelihat Nabi Muhammad? Ngaca. Teman-teman, mata kamu itu loh kamu pakai buat ngelihat aktor-aktor Korea, sambil ngebayangin ganteng banget ya. Kamu bayang-bayangin dia, terus kamu pikir kamu bakalan ngelihat Nabi Muhammad gitu? Ayolah dek, ayolah bu, ayolah kak, bangun. Teman-teman, saya tuh tidak pernah bertanya kepada guru-guru saya gimana caranya mimpi Nabi Muhammad. Saya gak pernah nanya. Dan saya bahkan gak pernah minta. Gak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus gitu. Ya Allah, pengen mimpi Nabi Muhammad ya Allah. Gak pernah. Kenapa gitu? Saya takut karena doa-doa saya Allah mengijabah padahal belum waktunya, yang hanya akan membuat saya tertipu atas hal tersebut. Kegedean rasa, kegedean ujub di hati saya, rasa bakalan pantas ada dalam rombongan terdepan di belakang Nabi besar Muhammad, padahal belum tentu iya. Ngeri. Makanya kalau kamu tanya sama saya gak akan jawab tuh, karena memang saya gak tahu, karena memang saya gak pernah belajar juga gitu. Hal-hal yang ya saya dengar gitu kan, para ulama-ulama menyampaikan cara mimpi Nabi Muhammad ini itu segala macam. Ada juga yang saya tahu sedikit-sedikit juga gitu. Tapi kalau kamu tanya apakah Ustazah mengamalkannya? Tidak. Apakah Ustazah menyarankan kami mengamalkannya? Enggak juga. Itu dia saya takut. Teman-teman sekalian, saya takut datang sebelum waktunya. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa datang sebelum waktunya? Karena
kamu mintanya. Allah itu kan kalau diminta suka ngasih. Nah kalau ngasih padahal belum waktunya, nggak enak teman-teman, nggak bagus. Habib Umar bahkan bilang, ada banyak orang-orang yang nggak pernah mimpi Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad senantiasa memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Itu lebih saya harapkan, jadi seseorang yang dilihatin sama Nabi Muhammad, jadi seseorang yang mendapatkan perhatian dari beliau, walaupun tentu sangat jauh sekali untuk menjadi seperti itu. Tapi kalau harapannya mendingan yang itu gitu. Walaupun di dunia nggak pernah lihat, tentu kalaupun Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk memandang, dan itu adalah hal yang sangat agung sekali, sangat besar sekali. Mudah-mudahan Allah memberikannya di saat yang paling tepat. Bermimpi bertemu Rasulullah merupakan sebuah impian. Ketika bermimpi bertemu dengan Nabi, maka sesungguhnya itu benar Rasulullah yang ia lihat. Manusia yang beruntung bertemu Rasulullah adalah manusia pilihan yang Allah karuniakan kepada hambanya yang bertakwa. Dari sebab itu, Allah bukakan hijab dalam diri orang itu agar mampu memandang Rasulullah yang mulia itu. Semoga video tadi bermanfaat bagi kehidupan dunia akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.